Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Lukluk Nur Mufidah MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Diklat, serta teman-teman kelas 6 MPI 6B yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 dapat menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Diklat serta dapat menampilkan hasil diskusi kami dengan tema rancangan dan pengembangan program Diklat. Sebelum mengulas materi mengenai rancangan dan pengembangan program Diklat, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok 3. Yang pertama, saya Nabila Izatul Khair, yang kedua Muhammad Furqan Ashari, dan yang ketiga Febrianita Widiani Wulandari. Dan berikut adalah penjelasan mengenai rancangan dan pengembangan program Diklat. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai definisi rancangan dan pengembangan program Diklat. Telah kita ketahui, program Diklat adalah aktivitas yang dikerjakan serta bertujuan untuk mengupgrade pengetahuan pemahaman serta keterampilan dari seseorang individu ataupun kelompok. Dalam prosedur pelaksanaannya, untuk melakukan kegiatan Diklat yang lebih terstruktur dan spesifik, maka harus melalui tahapan perencanaan atau rancangan program pelatihan yang akan dilakukan. Proses perencanaan rancangan program Diklat ini berperan sebagai rujukan pada saat pelaksanaan program Diklat dan evaluasi kegiatan. Rancangan program Diklat merupakan hasil dari susunan perencanaan yang merupakan proses pemikiran yang sistematis tentang suatu tindakan atau susunan program yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Berkaitan dengan konteks rancangan dan pengembangan program Diklat, maka rancangan merupakan hasil dari perencanaan mengenai kegiatan Diklat yang juga dijadikan sebagai pedoman dalam pengarahan kegiatan dengan menerapkan prinsip menetapkan pendekatan, menetapkan model pelatihan yang akan digunakan, serta menetapkan langkah-langkah dan unsur dari kegiatan Diklat. Terdapat 5 langkah-langkah dalam merancang program Diklat. Yang pertama, mengkaji kebutuhan Diklat dengan menganalisis dari organisasi ataupun perusahaan. Yang kedua, merumuskan tujuan Diklat dalam bentuk kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta Diklat sesudah selesai melakukan Diklat. Yang ketiga, proses merancang program pelatihan dengan melakukan penjabaran kompetensi dengan kegiatan yang spesifik dan dapat diukur. Yang keempat, melaksanakan program Diklat. Dan yang kelima yaitu evaluasi program Diklat, yang merupakan proses penilaian terhadap pelaksanaan program Diklat yang sudah dilakukan. Dan untuk pengembangan Diklat itu sendiri merupakan kegiatan yang dilakukan dengan tujuan untuk peningkatan kinerja sumber daya manusia sebagai individu dalam suatu organisasi tempat dia bekerja. Pengembangan ini dapat dilakukan dengan tahapan-tahapan seperti tindak lanjut dalam pelaksanaan Diklat yang sudah dilakukan, ataupun cross-check kembali bagaimana kemampuan-kemampuan ataupun keahlian yang sudah diperoleh setelah mengikuti Diklat. Baik, saya akan menjelaskan mengenai prinsip-prinsip perencanaan pelatihan, pendidikan dan pelatihan. Menurut Subagio, prinsip merancang dalam perencanaan pelatihan Diklat adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu menetapkan pendekatan. Kedua, menetapkan model yang digunakan. Model ini dimaksudkan adalah model penyampaian materi seperti apa segala macam. Kemudian menetapkan langkah-langkah dan unsur rancangan atau program pendidikan dan pelatihan. Kemudian komponen perencanaan pelatihan atau Diklat. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Identifikasi kebutuhan dapat dikatakan sebagai proses menganalisis sumber yang menimbulkan dorongan untuk mengadakan Diklat. Kemudian yang kedua, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah tonggak dari suatu pendidikan dan pelatihan, menyiapkan informasi dengan justifikasi yang cocok atau tidak untuk pengembangan pembelajaran.
Yang ketiga, tujuan analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan mempunyai tujuan yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menggambarkan sifat yang sebenarnya atau eksak dari suatu diskrepansi pelaksanaan pekerjaan. Kemudian menggambarkan populasi calon peserta tersebut. Kemudian yang keempat, itu proses analisis kebutuhan. Menurut Subagio, langkah-langkah dalam proses analisis kebutuhan diantaranya mengidentifikasi dan menggambarkan kesenjangan pelaksanaan kerja, kemudian menetapkan sebab-sebab kesenjangan, kemudian menggambarkan tentang peran atau pelaksanaan tugas. Kemudian pendekatan dalam identifikasi kebutuhan. Pendekatan dalam penuntun kebutuhan pelatihan atau diklat pada tingkat organisasi, jabatan, atau tugas atau pekerjaan dan individu dapat dilaksanakan melalui 3 kegiatan analisis berikut. Yang pertama, analisis organisasi. Analisis organisasi merupakan pemeriksaan terhadap jenis-jenis permasalahan yang dialami oleh organisasi dan menyediakan informasi dalam penyusunan profil sebuah organisasi sehingga diketahui keadaan sebenarnya dari suatu organisasi. Kemudian yang kedua, analisis tugas atau jabatan. Analisis tugas atau jabatan adalah informasi tertulis mengenai pekerjaan apa saja yang harus dikerjakan dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan. Kemudian yang terakhir, analisis individu. Analisis individu adalah analisis kebutuhan yang dilaksanakan untuk menjawab pertanyaan tentang siapa yang memerlukan pelatihan dan jenis pelatihan apa yang diperlukan. Terima kasih. Pengembangan program diklat atau pelatihan. Menurut Hani Handoko, pengertian pelatihan dan pengembangan adalah berbeda. Pelatihan atau training dimaksudkan untuk memperbaiki penguasaan berbagai keterampilan dan teknik pelaksanaan kerja tertentu, terinci, dan rutin, yaitu pelatihan menyiapkan para karyawan atau tenaga kerja untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan sekarang, sedangkan pengembangan atau development mempunyai ruang lingkup lebih luas dalam upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan pengetahuan, kemampuan, sikap, dan sifat-sifat kepribadian. Inti dari proses pelatihan dan pengembangan adalah tahap perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi. Sedangkan perbedaan dari proses pelatihan dan pengembangan ini adalah adanya tahap perencanaan suksesi dalam proses pengembangan yang mana digunakan dalam jangka panjang yang menyangkut turnover karyawan. Dalam proses pelatihan dan pengembangan, hal yang sangat penting sebelum melakukan perencanaan adalah penentuan kebutuhan atau training need assessment, yang mana menganalisa kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kemudian setelah melakukan training need assessment, maka perencanaan akan mudah dilakukan. Setelah merencanakan pelatihan dan pengembangan, maka tahap selanjutnya adalah pelaksanaan pelatihan dan pengembangan, yang mana secara garis besar dapat dilakukan dengan metode on the job atau off the job. Dan tahapan selanjutnya adalah evaluasi. Tidak seperti proses pada umumnya, evaluasi pelatihan dan pengembangan memiliki metode tersendiri. Menurut Patrick, ada 4 proses dalam melakukan evaluasi pelatihan dan pengembangan yang dikenal dengan the 4 level evaluation, di mana tahapan tersebut adalah reaction, learning, behavior, dan result. Baik, demikianlah tadi penjelasan mengenai perancangan dan pengembangan program diklat. Saya mewakili kelompok 3, memohon maaf apabila terdapat salah dalam tutur kata maupun perbuatan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.